فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sebagai tambahan terhadap tafsir Ar-Rahmanir Rahim, disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya secara global dua nama ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sama-sama menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki rahmat yang luas dan agung, mencakup segala sesuatu, mencakup seluruh makhluk hidup. Dan kedua jenis rahmat ini telah Allah Ta'ala tetapkan, dan rahmat Allah Ta'ala itu telah Dia tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan mengikuti para nabi dan rasulnya. Maka orang-orang itulah yang berhak mendapatkan rahmat secara mutlak, rahmat yang bersifat menyeluruh. Adapun yang selain mereka, yaitu yang bukan orang yang bertakwa, maka dia hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Mungkin sekedar rahmat yang terkait dengan keduniaan dan yang semacam itu. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya termasuk dari kaidah yang telah disepakati di antara pendahulu umat ini dan para imamnya adalah bahwasanya beriman kepada nama-nama Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah dan hukum-hukum dari sifat, yaitu apa? Yaitu fi'il yang diambil dari nama Allah atau dari sifatnya. Maka ahlu sunnah wa jamaah mengimani itu semua. Misalkan yaitu Allah Ta'ala adalah Rahman Rahim, berarti kita mengimani Dia punya sifat rahmat, yang dengan rahmat itu Allah Ta'ala merahmati orang yang layak untuk dirahmati. Maka dengan pemahaman seperti ini, kalau kita tahu bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas kepada para hambanya, maka kesimpulannya, konsekuensinya adalah kita yakin bahwasanya seluruh nikmat itu adalah jejak dari jejak rahmat Allah. Sebagaimana telah kita lewati di dalam pembahasan yang lain, definisi dari rahmat, dia adalah apa? Ismun jami'un likulli khair. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suatu nama yang mencakup segala jenis kebaikan. Maka seluruh nikmat yang ada adalah jejak dari rahmat Allah Ta'ala. Atau seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, rahmat Allah adalah seluruh kebaikan dan karunia Dia. Maka seperti itu pula nama-nama yang lain. Seperti apa? Nama Al-Alim, yaitu yang memiliki ilmu yang sempurna, dan dengan itu Dia mengajari para hambanya. Allamal insana ma lam ya'lam, Ar-Rahman khalaqal insan, Allamahul bayan, dan seterusnya. Allamal Quran khalaqal insan, Allamahul bayan. Jadi ini adalah lengkap. Allah Maha tahu dan Dia kemudian apa? Memberitahu para hambanya. Demikian pula Al-Qadir, yang memiliki kemampuan yang sempurna, yaitu Dia mampu melakukan apapun yang Dia inginkan. Ini adalah pemahaman dari ayat Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang berikutnya adalah membahas masalah Al-Hamd, yaitu pujian. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, inti dari pujian kepada Allah adalah sanjungan yang diberikan kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dan juga disebabkan karena perbuatan-perbuatannya yang beredar di sekeliling karunia dan keadilan. Tidak ada perbuatan Allah yang bersifat zalim, tapi apa? Bersifat adil atau bahkan fadl, memberikan keutamaan. Maka segala pujian yang sempurna hanyalah milik Allah dengan segala sisi jenis pujiannya itu.
Kemudian Rabbil Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb sebagai apa? Badal di sini atau sebagai ataf bayan. Rabb itu maksudnya adalah Al-Murabbi, yaitu yang mendidik, yang merawat, yang menumbuhkan dan seterusnya. Seluruh alam semesta ini. Alamin itu adalah segala sesuatu yang selain Allah, yaitu apa? Seluruh makhluk. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, al-alam adalah jam'ul asya al-mukhtalifah, segala perkara yang beraneka ragam ini. Tentunya yang dimaksudkan adalah apa? Yang selain Allah, itu alam. Dengan apa Allah Ta'ala mentarbiyah kita? Pertama kali adalah yaitu Dia menciptakan kita dengan segala sifat-sifat yang indah, dengan segala keindahannya dan seterusnya itu, dengan segala kelengkapan nikmat yang ada pada diri kita. Dan juga Dia mempersiapkan untuk manusia ini berbagai alat, sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dipenuhi dengan alat-alat yang sesuai untuk kemaslahatan Dia sendiri. Dan ini telah dibahas di dalam kitab yang lain, masalah rambut, masalah mata, masalah telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, dan seterusnya. Semuanya telah dibahas. Demikian pula kulit dan pori dan seterusnya. Demikian pula Dia mentarbiyah para hamba itu dengan nikmat-nikmat yang agung yang Dia karuniakan. Baik itu nikmat yang bersifat umum, yaitu apa? Yang mencakup seluruh makhluk berupa rezeki dan bimbingan-bimbingan untuk kemaslahatan di dunia mereka, agar mereka tidak binasa di dunia. Dan juga nikmat yang bersifat khusus, yaitu hanya untuk para walinya, yaitu apa? Diberi keimanan, diberi taufik untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, menyempurnakan mereka dengan ilmu pengetahuan dan amal-amal yang saleh, dan juga sekaligus menolak dari mereka berbagai faktor yang akan menyesatkan mereka dan menghalangi mereka dengan Rabb-nya, dan seterusnya. Tayyib. Dan berbagai nikmat yang lain yang seandainya nikmat itu hilang dari mereka, niscaya mereka akan mengalami kerusakan. Dan hakikat dari nikmat yang khusus adalah taufik. Taufik untuk menjalankan segala jenis kebaikan dan agar dia terlindung dari segala jenis keburukan. Tayyib. Dan boleh jadi makna ini adalah rahasia kenapa kebanyakan dari doa para nabi adalah dengan lafaz Rabb. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua doa para nabi itu ada lafaz Rabbi atau Rabbana. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Yusuf, sampai Nabi Musa, dan seterusnya, sampai bahkan Nabi Muhammad SAW. Wa qilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Doa Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir semua doa Nabi itu lafadznya adalah Rabb, pakai Rabb. Kenapa? Karena di balik itu ada rahasia tentang segala jenis nikmat dan segala jenis tarbiyah dan kebaikan serta penjagaan. Datang dari apa? Dari nama ini, Ar-Rabb, yang mentarbiyah para hamba. Tayyib. Kenapa? Karena permohonan para nabi semuanya itu masuk di dalam area rububiyah Allah yang khusus. Kemudian firman Allah Ta'ala yang ini, yaitu Rabbil Alamin, menunjukkan manakala Dialah yang mentarbiyah alam semesta, menunjukkan Dialah yang sendirian di dalam mencipta, sendirian di dalam mentadbir dan mengatur, sendirian di dalam memberikan nikmat, dan seterusnya. Dan Dia pula yang sendirian dengan apa? Dengan segala jenis sifat-sifat dan kekayaannya. Semuanya adalah dari Dia dan Dia yang menyendiri dengan itu. Dan juga manakala disebutkan Rabbil Alamin, yaitu nama Ar-Rabb di sini diidhafahkan kepada alam semesta, bahwasanya Dialah yang mengendalikan dan mengelola mereka semua, maka di sini ada isyarat bahwasanya alam semesta ini semuanya benar-benar memerlukan dan tergantung kepada Allah Ta'ala. Ketergantungan dari segala sisi dan dari segala sudut pandang, betul-betul tergantungnya kepada Allah. Nyawa pun tergantungnya kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dilepas, dilepas. Demikian pula masalah kesembuhan, demikian pula masalah rezeki, demikian pula di dalam masalah ilmu pengetahuan, demikian pula dalam masalah pakaian, hidayah, makanan, minuman, dan seterusnya, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar itu. Betul-betul semuanya tergantung pada Allah. Kalau Allah tidak memberi, maka manusia tidak punya apa-apa. Demikian pula alam semesta ini.
Maka di sini ada isyarat, di samping Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya tentang status dia terhadap alam semesta ini, juga di dalam ayat ini ada isyarat tentang bagaimana status para hamba di hadapan Allah. Tidak mungkin mereka mampu menyendiri dari Allah dan kemudian mampu mengurusi keperluan sendiri. Betul-betul semuanya adalah tergantung pada Allah. Tidak mampu hamba itu berjalan satu langkah pun tanpa bimbingan dan tanpa izin dari Allah, dan tidak mampu bahkan mereka bernafas satu nafas pun kecuali itu adalah dengan kebaikan dari Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manakala pengaturannya adalah sempurna, maka memang Allah lah yang berhak untuk dipuji. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah terpuji dari sisi zatnya. Zatnya adalah yang terbaik, yang paling indah, yang paling segalanya dari sifat-sifat kebaikan. Dan dia terpuji dari sisi namanya. Seluruh namanya adalah nama-nama yang baik, tidak ada nama yang buruk. Bahkan namanya bukan hanya baik, yang terbaik. Dan dia terpuji dari sisi sifatnya. Seluruh sifatnya adalah sifat kesempurnaan dan kebaikan. Dan dia terpuji dari sisi fi'ilnya. Seluruh amalan dan perbuatan Allah itu beredar antara adil dan fadl, keadilan dan keutamaan. Tidak ada satu dzarrah pun kezaliman yang Allah Ta'ala perbuat. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kalau kita mengalami suatu musibah, berarti itu hakikatnya adalah dari diri sendiri. Bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah Ta'ala itu begini dan begitu. Demikian pula kalau doa terasa belum dikabulkan, bukan karena Allah tidak mendengar, dan bukan pula karena Allah Ta'ala bersikap pelit dan kedekut. Tapi ini adalah boleh jadi ada faktor penghalang datang dari diri kita sendiri. Atau boleh jadi Allah Ta'ala menghendaki dengan hikmah yang lain. Kita berhak mendapatkan pengabulan doa, tapi Allah ingin menguji kita seberapa banyak doa yang akan kita panjatkan. Semakin banyak berdoa, semakin besar pahala dan semakin bagus dia di sisi Allah. Dan seterusnya, semuanya adalah hikmah yang mulia dan kebaikannya kembali kepada sang hamba. Baik, kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kelengkapan dari ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau menyebutkan, menukilkan ucapan dari Ibnu Jarir, wa qala Ibnu Jarir, alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsih. Ini adalah suatu sanjungan yang dengan itu Allah menyanjung dirinya sendiri. Bukan berarti macam kita tidak layak menyanjung diri sendiri, tapi memang Allah lah yang berhak untuk itu, menyanjung diri sendiri, karena segala kebaikan ada pada dia dan dari dia. Tayyib, wa fi dhimnihi amara ibadahu an yusnu alaih. Dan termasuk dari kandungan ini adalah Allah memerintahkan para hambanya untuk menyanjung Allah Ta'ala. Faka'annahu qal, seakan-akan Allah berfirman, qulu alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Yaitu kita diperintah, walaupun enggak ada lafaz qulu di situ, tapi hakikatnya ada kandungan perintah. Seperti apa? Seperti ayat-ayat yang setelahnya nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya adalah hendaknya kalian mengucapkan itu. Demikian pula yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya adalah hendaknya kalian mengucapkan yang semacam itu, berdoa yang seperti itu. Karena memang hanya Allah lah yang berhak untuk kita mohonkan apapun yang kita inginkan, yaitu hanya kepadanya, dan dialah yang berhak untuk dipuji dari segala jenis pujian dan dari segala jenis sebab. Semuanya adalah pujiannya ada pada Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Dalam surah Allah berfirman, fanzur ila athari rahmatillah. Tayyib. Jadi athari rahmatillah ini gimana? Tayyib, ayat ini fanzur ila athari rahmatillah dan yang semacam itu, ini turunnya adalah terkait dengan masalah hujan. Manakala hujan itu memang rahmat Allah Ta'ala, yaitu apa? Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashiratin baina yaday rahmatih. Termasuk dari ayat-ayat Allah adalah dia mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya, yaitu hujan.
dan seterusnya. Kemudian air hujan itu turun ke bumi, menyirami bumi, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melihat itu jejak dari rahmat Allah Ta'ala. Baik. Jadi air hujan kesimpulannya adalah dia bagian dari rahmat Allah, yang dengan air hujan itu saja berbagai jenis tanaman muncul. Demikian pula kita dan ternak-ternak kita mendapatkan minuman. Bahkan sektor pariwisata pun menjadi bagus. Kalau air tidak ada, maka tentunya bumi tidak tampak indah sama sekali. Bahkan bumi itu mati. Di samping dengan nikmat-nikmat yang lain, air hujan yang terkadang orang tidak ingat, walaupun orang-orang tua ingat, yaitu dengan adanya air hujan yang cukup, maka cuaca menjadi sejuk. Kalau tanpa hujan, maka betul-betul cuaca itu menjadi sangat panas, dan seterusnya, nikmat yang sangat banyak. Baik. Hanya saja jangan sampai para hamba itu lupa bahwasanya rahmat itu mengharuskan kita untuk mensyukuri Allah, dan mengharuskan untuk kita itu tidak lupa untuk tidak lupa untuk mengingat bahwasanya yang mampu menurunkan air hujan sebagai rahmat, dia pula yang mampu untuk menimpakan hukuman kepada kita di balik rahmat tersebut, yaitu mungkin berupa petir atau mungkin berupa air yang melampaui batas sehingga menghancurkan segalanya. Maka nikmat itu harus disyukuri, yang mana Allah Ta'ala memberikan nikmat sesuai dengan kadarnya. Air hujan sesuai dengan keperluan kita dan tanaman-tanaman serta ternak. Demikian pula petir tidak sampai menyambar kebanyakan dari kita. Itu semua adalah nikmat yang baik dari Allah Ta'ala. Oleh karena itulah disebutkan di dalam biografi Al-Khalifah Ar-Rasyid, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, di dalam Syiar A'lamin Nubala. Ketika itu, tapi waktu itu beliau belum menjadi khalifah, beliau masih menjadi gubernur yang sangat dipercaya, menteri yang sangat dipercaya oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika mereka sedang mengadakan suatu perjalanan, mereka berdua dengan beberapa pengawal, tiba-tiba cuaca menjadi sangat mendung dan gelap. Kemudian mulai ada suara petir dan ada hujan. Maka mereka bersegera untuk mencari tempat perlindungan. Lalu mereka mendapatkan gua. Mereka pun masuk ke situ. Ternyata cuaca semakin lama semakin gelap, dan juga hujan betul-betul seakan-akan ditumpahkan dari langit. Dan juga petir semakin menyambar. Maka orang sangat ketakutan. Maka tahu-tahu Umar bin Abdul Aziz tertawa. Kemudian Sulaiman mengatakan, "Wahai Umar, dalam cuaca yang menyebabkan kita sangat takut ini, bagaimana engkau tertawa?" Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah hujan yang Allah Ta'ala menyebutkan dia adalah rahmatnya. Ternyata di balik hujan ini banyak petir-petir yang sangat mengkhawatirkan. Itu rahmat, ternyata di balik itu ada petir yang kita takut kepadanya. Bagaimana dengan asar dari azab Allah? Semacam apa di balik itu?" Tentunya lebih dahsyat lagi. Orang nggak sempat lagi menangis barangkali setelah itu. Baik. Ini adalah Maka begitu mendengar itu langsung Langsung Sulaiman menangis. Rahmat saja di balik itu ada azab. Bagaimana dengan azab itu sendiri? Boleh jadi lebih menyakitkan lagi. Allahul musta'an. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.